Assalamualaikum lur, di video kali ini kita akan mentutorialkan cara memasang ring piston secara baik ya, dan sesuai prosedur maksudnya guys. Pertama-tama pasangkan ring cacing ya, yang sambungannya disejajarkan saja dengan lubang pen piston. Lalu untuk di bagian ring tipisnya ini kita posisikan di bagian klep X ya lur ya, untuk posisi sambungannya. Tapi agak sedikit dimiringkan ya untuk sambungan ring yang tipisnya, sekitar 45 derajat untuk kemiringannya. Untuk yang sebelahnya lagi sama ya, yang ring tipisnya itu di bagian klep X. Nah ini jempol saya ya untuk sambungannya guys. Oke lur, kita pasangkan langsung ring kompresi 2 ya, yang tajam warnanya itu hitam dan sudutnya tajam, yang ada mereknya itu menghadap ke sebelah depan ya, ke depan. Jadi ke TMA yang ada tulisannya di ujung itu guys ya. Nah untuk sambungannya diposisikan di paling atas ya, di klep in. Jadi agak sedikit miring, dikesampingkan sama ya, 45 derajat. Untuk ring kompresi 1 juga ini kita pasangkan juga, yang ada tulisannya itu menghadap ke depan juga ya guys. Nah kita posisikan seperti ini, jadi membentuk huruf X ya setiap sambungan ring pistonnya guys ya. Oke, tinggal kita pasangkan langsung ke stang sehernya guys ya. Dimasukkan saja untuk pen pistonnya seperti ini, lalu kita dorong ya guys ya sampai masuk ke stang sehernya. Setelah masuk ke stang sehernya seperti ini, tinggal kita pasangkan klipnya. Kalau yang belum terbiasa, alangkah baiknya lubang rengkes itu ditutupi dengan lap ya, dikarenakan takut menceng dia masuk ke rengkesnya guys untuk klipnya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mah aman-aman aja sih, gak bakalan menceng atau lepas lagi si klip pengunci pen pistonnya itu guys. Dan caranya seperti ini, ditahan menggunakan jempol sebelah lalu kita dorong ya, dan sudah masuk lur, alhamdulillah. Tinggal dipastikan saja untuk posisi klipnya bisa mutar ya di dalam coakannya guys. Sebelum dipasangkan boring, alangkah baiknya kita kasih pelumasan dulu ya lur ya, di bagian badan pistonnya seperti ini, agar langsung pas dihidupkan ada pelumasan langsung ya guys. Oh iya lur, sebelum dilanjut marilah kita tekan ya lur ya tombol subscribe-nya, lalu dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di like dan di komen juga ya lur ya, dan ditonton juga sampai selesai agar tidak gagal paham cara memasang ring piston dan merakit boringnya ya guys, seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian paham di luaran sana ya guys ya. Yang mau belajar bareng, ayo mari kita belajar. Oke, dan cara memasang ring pistonnya seperti ini ya, digoyang-goyang dari bawah itu dimasukkannya, terus digoyang-goyang sedikit. Apabila susah bisa boleh minta bantuan jari tangan kalian, mau kuku juga boleh. Nah ini jadi untuk di sebelahnya ini gak masuk guys, dari sebelah kanan itu tidak mau masuk ring pistonnya. Oke lah, saya pindah dulu ke sebelah kanan ya guys ya. Nah jadi kita dorong dari sini untuk ring piston ring kompresi 2 nya ini gak mau masuk. Kita benahi dulu menggunakan obeng setting sedikit dan sudah masuk, lalu digoyang-goyang untuk boringnya. Alhamdulillah ini sudah masuk ya guys ya. Tapi enak loh guys kalau sudah masuk seperti ini guys. Kita masukkan juga rantai ketengnya, jangan lupa ya lur ya. Setelah rantai keteng masuk, mari kita dorong saja guys untuk boringnya dan PNP ya. Untuk pindowol itu sudah terpasang ya lur ya di bagian rengkes. Kita pasangkan tensioner yang bawah seperti ini ya lur. Oke lur, kita beralih ya ke bagian headnya. Ini headnya sudah dicuci bersih ya. Kita pasangkan saja langsung untuk bagian seal clamp in dan X-nya guys. Dan sudah disekir juga, sudah di porting ya, porting tipis-tipis aja menggunakan tuner ya, supaya hilang kotoran-kotorannya guys. Kita pasangkan clamp in dan X-nya. Lalu setelah itu kita ganjal ya, cari ganjal apa sajalah ganjalnya mah, yang penting bisa mengganjal di bagian klepnya seperti ini guys. Lalu kita balikan headnya seperti ini supaya masuk nanti ya, menahan gitu maksudnya si klepnya itu.
Tahap selanjutnya kita pasangkan per klep ya, lepaskan dulu ini kuku klepnya, saya taruh seperti ini, dijepitkan ke pernya supaya tidak hilang ya guys. Untuk uril yang rapat itu disimpan di paling bawah ya, posisi per klepnya guys. Masukkan kuku klep dan retainer seperti ini, ditaruh di per klepnya. Dorong menggunakan kunci T14 dengan sudah dibungkus ya, menggunakan kunci karet ban maksudnya. Dan sudah masuk guys, alhamdulillah. Lalu guys kita balikan ya untuk headnya. Kita akan pasangkan per klep yang di bagian klep X ya guys. Biasa dilepaskan dulu dari per klepnya untuk kuku klepnya. Jadi penyimpanan yang apik seperti itu ya. Kalau misalkan di satu wadah itu suka hilang guys terkadang. Oke, kita masukkan ya ke retainernya seperti ini. Untuk kedua kuku klepnya guys. Seperti biasa sediakan lagi kunci T ya, didorong langsung dihentak. Nah, ini sudah masuk nih. Sekali lagi, mantap guys. Sudah masuk dengan sempurna ya besti. Aman pokoknya mah. Oke lur, dan kita pasangkan ya untuk pelatuk yang di bagian in. Dan untuk pelatuk tidak ada yang beda ya di motor Karisma, tidak ada tanda-tanda in dan X. Jadi in X itu sama ya guys ya. Dan kita kasih pelumasan dulu sedikit supaya licin. Kalau licin itu pasti gampang banget guys untuk masuk aspen pelatuknya. Dipas-paskan saja si lubang as pelatuknya dengan pelatuknya. Kalau sudah pas itu sangat mudah ya guys ya. Nah sekarang bagian yang X ya untuk ke pelatuknya. Untuk as pelatuk itu di bagian X beda ya, agak sedikit panjang guys. Kalau in itu pendek as pelatuknya. Kita masukkan seperti ini ya. Untuk bagian pelatuk yang X ya guys. Nah kita cari asnya dulu nih di wadah-wadah. Nah ini ternyata dia guys. Nah kita masukkan saja langsung seperti ini, mudah ya guys ya cara memasukkan pelatuk. Lanjut kita pasangkan bagian noken asnya tentunya geng. Dipas-paskan saja supaya masuk laharnya itu ke block headnya ya. Gedor-gedor dikit lah. Kalau misalkan susah kita gedor-gedor guys. Nah ini sudah masuk. Oke guys, kita pasangkan langsung ya untuk sekarang bagian plat besi ya yang penahan aspen pelatuk dan bearing noken asnya. Jadi ini berfungsinya menahan aspen pelatuk dan bearing noken asnya supaya tidak bergeser ya ke sebelah kiri guys. Nah kita pasangkan langsung kunci baut 10 guys, yang pendek ya, yang ini. Dan ada tulisannya itu yang out menghadap keluar ya, posisi tulisannya guys. Kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya, secukupnya saja guys. Jangan sampai selek ya, tinggal dipasangkan ini pin dowelnya. Oke, dan kita sekarang naikkan langsung ke bagian motornya ya. Setelah kita pasangkan kedua pin dowelnya guys. Gedor-gedor dikit lah. Kalau susah masuk asal jangan gepeng saja guys. Oke, kita lanjut bersih-bersih packingnya dulu guys sedikit. Oke, kita naikkan langsung ya ke motornya. Oke lur, kita lem ya, dan di sini lemnya sudah saya kasih packing. Terbalik, packingnya maksudnya sudah dikasih lem ya, lem tribon guys. Nah langsung saja lur kita pasangkan ke motornya, naikkan ya, dimasukkan ke baut rengkesnya, lalu rantai keteng kita tarik seperti ini supaya tidak terjepit jalur ya. Nah kita masukkan headnya. Kalau susah dipasangkan saja ring dan murnya. Kita dorong menggunakan mur ya. Cara mendorong supaya PNP gitu guys. Dikarenakan pin dowelnya itu baru agak sedikit seret ya. Kalau misalkan sudah masuk seperti ini, kita kencangkan saja untuk mur 12 nya ya, secara merata dan menyilang untuk pengencangan mur 12 nya ini guys. Nah kita pasangkan yang di pinggir yang baut 10 ya, yang kepalanya 8 yang panjang, kita kencangkan langsung. Setelah itu posisi top untuk Karisma seperti ini ya, yang di samping huruf T itu harus sejajar dengan blok magnetnya. Ada coakan kan itu di blok magnetnya guys. Langsung kita pasangkan gigi sentriknya seperti ini guys ya. Jadi kita topan langsung. Jadi posisi topnya itu gigi bukan gigi sih, tapi tanda yang ada di gigi sentrik maksudnya.
Harus benar-benar sejajar ya dengan cowakan yang ada di headnya. Kita benahi dulu, itu tensionernya kejepit barusan guys, jadi ketengnya susah maju. Jadi harus dibenahi dulu untuk tensionernya. Oke, kita pasangkan langsung sintriknya lagi. Nah, ini sepertinya udah mau pas ya. Insya Allah lah, insya Allah pas guys. Nah, seperti ini guys ya. Jadi tinggal jadi agak disejajar seperti ini nih. Nah, obeng saya kan lurus, jadi pas ya guys ya. Kita pasangkan langsung baut sintriknya guys. Kita kencangkan menggunakan kunci T8 ya. Sambil ditahan. Di bagian magnetnya juga ditahan seperti ini nih cara pengencangannya ya guys. Nah, untuk yang kunci T17 ditahan, lalu kita kencangkan yang kunci T8 nya. Setelah itu tonjokan ketang ini sudah dimodifikasi menggunakan baut 10 yang panjang seperti ini supaya lebih kuat dan awet ya, tidak cepat amblas. Kita cek dulu ya untuk rantai ketengnya ini sudah mantang apa belum, dan sudah mantang tinggal dikencangkan saja mur 10-nya ya guys. Kita tengok di bagian sintrik seperti ini hasil topnya. Lalu kita tengok lagi di bagian magnet. Nah, jadi di samping huruf T itu ada garis harus sejajar dengan coakan yang di blok magnetnya guys. Pasangkan tutup magnet seperti ini ya. Langsung saja kita hidupkan guys. Oke. Untuk setelan klep di sini saya menggunakan piling saja ya, dikarenakan nggak tahu kemana untuk pulernya itu menghilang guys. Lupa naro ya, jadi menggunakan piling juga bisa lah kalau yang sudah terbiasa. Tapi yang belum terbiasa menggunakan puler aja lah, yang lebih mudah ya. Kalau yang sudah terbiasa mah menggunakan piring juga gak apa-apa. Yang penting tidak terlalu longgar dan tidak terlalu rapat ya guys ya. Aman pokoknya mah. Oke lur ya, penyetelan klep sudah selesai. Mari kita lanjut yang lain ya. Untuk pasangkan baut manipul ya guys, yang dua ini nih. Dan tutup sintriknya juga, tutup klepnya dipasangkan dulu satu ya. Mari kita berpindah ke bagian knalpot, dan di sini sudah penuh dengan oli ya guys ya, basah. Dan cara menghilangkan olinya seperti ini. Jadi dibakar menggunakan gas torch seperti ini, supaya nanti asap olinya itu keluar dari depan seperti ini nih. Hati-hati ya keluar jin kalau sudah berasap seperti ini guys. Tuh, ditunggu sampai asapnya itu mengurang ya sedikit. Setelah itu udah aja guys. Atau misalkan kalau pengen lebih bagus, dari depan juga dibakar menggunakan gas seperti ini guys. Oke. Jadi sangat efektif ya guys menghilangkan oli di dalam knalpot dengan cara dibakar seperti ini ya guys. Mari kita pasangkan knalpotnya, dan sudah terpasang ya. Kita hidupkan guys, kita rayan tipis-tipis aja dulu, dan sambil kita cek ya untuk olinya apa naik enggak ke bagian headnya guys. Wah, ini knalpotnya bocor guys, ada yang keropos. Untuk besinya itu pipahnya harus dibuka lagi. Gampang lah itu mah, tinggal dilas aja nanti ya, ditambah daging menggunakan las listrik. Motor tua guys, wajar aja kalau sudah keropos di bagian knalpot. Untuk oli ini ada ya naik ke headnya guys. Alhamdulillah tidak ada kendala tidak naik oli ya guys. Oke lur, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk proses pemasangan motor Suprax ini, perakitan boring dan headnya guys. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di share ya ke teman-teman kalian guys. Jangan lupa di subscribe juga dan di like, di komen ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi yang mau belajar menjadi mekanik di kampung kalian masing-masing guys. Oke guys, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam jengat-jengat ya guys. Bye bye.